ada kelompok-kelompok yang sempalan, yang sesat dan menyesatkan gitu ya. Kepungkur mas sering demo lah gitu ya. Sampai ditawarin apa saja, termasuk perempuan, termasuk uang, termasuk ya fisik juga gitu. Dulu kan waktu masih muda ini di Pemuda Persis, sering demo dan sebagainya, sampai ada yang ngajak kelut, nawarin duit itu 200 sekian juta itu dari tukang judi itu. Semua udah kalah. Menjadi anggota DPR. Anggota DPR. Hanya ketika mau dilantik perlu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini jumpa lagi dengan Kasasi News. Kami akan berbincang-bincang di sore ini dengan salah satu tokoh Jawa Barat dari salah satu organisasi yang cukup besar di Jawa Barat khususnya. Di samping kami sudah hadir Bapak Iman Setiawan Latif, SH. Kebetulan beliau adalah Ketua PW Persis Jawa Barat, juga Ketua MUI Jawa Barat. Mungkin nanti seperti biasa Kasasi News akan mengeksplor untuk menjadi sebuah motivasi buat kalangan muda dan masyarakat umumnya. Bagaimana Pak Iman ini dalam perjalanan studi, perjalanan karir di organisasi, sehingga sampai bisa jadi Ketua MUI. Untuk lebih lanjutnya, kami akan mulai dengan berbincang dengan Kang Haji Iman. Enggak, Kang Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah, syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Iman Setiawan Latif. Kebetulan sekarang mendapatkan amanah menjadi Ketua PW Persis Jawa Barat dan menjadi salah seorang Ketua MUI di Jawa Barat. Perjalanan karir saya dari awal, saya memang lahir tidak di Indonesia, kebetulan tidak di Bandung, tapi di Kairo, di Mesir. Hanya tidak lama, karena ketika itu orang tua saya sedang studi di Universitas Al-Azhar. Tidak lama, beberapa bulan, saya kembali ke Indonesia, khususnya ke Bandung. Dan studi saya dimulai waktu kecil di TK dan SD di PPSP IKIP Bandung, sekarang UPI, kalau dulu namanya IKIP. Lalu ya waktu kecil juga berbarengan dengan madrasah sore itu. Jadi setelah pulang dari sekolah, sore sekolah di madrasah. Lalu ketika tingkat SMP, saya masuk SMP Negeri 2 Bandung, dan berbarengan juga dengan pesantren Pajagalan di Bandung. Jadi kalau orang mengatakan hari ini biasa disebut double degree, jadi jasanya itu 2. Jadi baik dari SMP Negeri 2 ataupun di Pajagalan. Jadi sorenya itu, siangnya saya sekolah dan menimba ilmu di pesantren Persis Pajagalan. Demikian pula ketika SMA saya di SMA 5 Kota Bandung. Lalu berbarengan sorenya itu saya menimba ilmu di pesantren di Pajagalan, pesantren Persis Pajagalan. Nah, hari ini saya sedang studi di Pasca Sarjana di Universitas Pajajaran Bandung. Nah, kemudian ketika saya memang aktif di organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang tarbiyah, pendidikan dan dakwah, serta sosial kemasyarakatan lainnya, khususnya di Persatuan Islam di Persis. Saya sempat di Ketua Pemuda Kota Bandung, lalu di Persisnya sendiri menjadi ketua dari bawah, sebetulnya dari tingkat kecamatan, tingkat Kota Bandung ketua, lalu sekarang pada hari ini
dapat amanah menjadi Ketua Pimpinan Wilayah Provinsi Jawa Barat. Ya, selain itu aktivitas juga banyak. Selain itu udah ada bersama-sama dengan organisasi kepemudaan dulu ya, yang lain bergerak menyuarakan aspirasi masyarakat. Kepungkur mas sering demo lah gitu ya. Nah, pada hari ini juga saya mendapatkan amanah di Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat, salah seorang ketua. Itu mungkin. Ini gini, Pak Kiai, kita pakai Sunda Indonesia juga lah. Ya, kita orang Jawa Barat, Pak Haji gini. Ini kayak Kiai, sekolah SD, lahir di Kairo nih, ya. Lahir di Kairo, terus pulang ke Indonesia. Nah, waktu di Kairo itu, kenapa bisa lahir di Kairo gitu? Jadi memang orang tua saya dua-duanya sekolah di Mesir. Kalau ibu di Al-Azhar, ya. Bapak itu di Universitas Darul Ulum. Dan unik karena mungkin pertama kali yang melakukan nikah jarak jauh. Karena begini, ketika bapak saya itu pergi ke Kairo, Mesir, ibu saya masih di Bandung. Masih di Bandung. Nah, diadakan proses pernikahan melalui wali dan lain-lain. Jadi jarak jauh. Jarak jauh. Betul. Dan setelah itu baru ibu saya menyusul ke Kairo, ke Mesir. Nah, saya lahir lah. Setelah kakak saya baru saya gitu. Oh, jadi nikah jarak jauh, ibu ke Mesir, mungkin nikah sambil studi di sana. Ya, akhirnya mungkin Kiai lahir di sana mungkin itu. Ya, betul. Lalu tadi diterangkan sama Kiai itu SD, terus sorenya sekolah madrasah. Ya, kalau SD. SMP juga madrasah. SMP, SMA, pesantren. Ya. Pesantren juga. SMA? Sama, pesantren. Oh, jadi sama ya, pagi-pagi sekolah umum gitu ya. Sorenya pesantren. Jadi betul, memang dulu itu hampir kan jarang orang yang melakukan sekolah full day school ya. Betul, belum pernah ada. Jadi terasa capek karena sendirian. Saya dari pagi jam 7 sampai jam 12, istirahat makan sebentar, pulang jam 1 sudah masuk lagi sampai itu jam tahun berapa SD SMP itu sudah mulai ada full day gitu? Bukan full day, jadi itu sendiri ya, model saja. Full day, model full day. Jadi kalau SMP itu 85. 83 sampai 85. Nah, lalu ini Kiai, berarti kan biasanya kalau dari tokoh agama punten gitu kan suka orang berpikiran mondok gitu kan, ngobong. Nah, betul. Kiai pernah mondok nggak atau ngobong gitu? Iya, ngobongnya itu bukan ngobongnya tidak terus menerus. Jadi kalau di pesantren Pajagalan di Persis Bandung memang tidak tidak ngobong terus menerus gitu ya. Tapi satu saat beberapa kali ngobong itu. Terus jadi tingkat SMA sama ya? Sama, tingkat sanawiyah kemudian mualimin. Jadi pagi-pagi sekolah SMA sekolah. Kalau kuliah ikut juga madrasah. Sudah selesai. Jadi kan kebayang pemirsa SD, SMP, SMA pagi sekolah, siang, sore sekolah. Pembogohana iraha gitu kan. Bingung gitu. Makanya tadi ada nikah jarak jauh dan sebagainya. Mungkin karena ilmu ya. Terus tadi di SMA 5. Kemarin juga Kasasi News ini wawancara dengan salah satu tokoh di Kota Bandung. Sama juga basicnya dari aktivis dakwah. Yang bersangkutan juga SMA 5. Saya dari Kasasi ini cukup unik gitu, melihat bahwa potensi SMA 5 itu bukan SMA yang lain jelek. Artinya banyak dari tokoh. Kemarin diterangkan ada Pak Teddy katanya kan. Banyak gitu, malah Payana karena gitu. Nah, seangkatan Kiai ini di SMA 5 yang lanjut gitu jadi tokoh di antawisna saha eta. Sebetulnya kalau saya itu yang jadi tokoh memang sedikit ya, tapi kebanyakan jadi artis. Jadi artis ya. Kayak yang pertama dulu itu ada Java Jive ya, ada Dani gitu ya. Kemudian ada Yukem dulu, penyanyi rock lah. Kemudian ada Miko, ada banyak lah. Jadi banyaknya artis kalau di angkatan saya sebetulnya. Tapi kalau dari kelompok agama luar biasa juga ya. Ada yang jadi ketua MUI. Ya, kalau saya ya Agim kata gitu kan. Ya, Agim juga. Abu Sauki kata gitu. Abu Sauki itu 89 ya. 87. Kemudian Agim yang dari agama. Kalau dari birokrat itu Payana ya.
kemudian Bu Kenny dulu, Pak Edi dulu, Pak Dandan ya. Pak Dandan dulu ya. Kemudian yang jadi anggota dewan, Pak Teddy sekarang malah jadi ketua DPRD. Katanya adik angkatan Kiai katanya. Adik angkatan sekali itu dibina kebetulan kebina sekali itu. Nah, jadi terus ini bagaimana Kiai nih dalam dalam giat di Persis dengan di MUI-nya gimana untuk menjelang Ramadan ini? Iya. Ya alhamdulillah karena kan di Jawa Barat luas ya. Ada 27 kota kabupaten dari mulai Bekasi, Bogor, Depok, Cianjur, daerah Bandung, kemudian ke Pantura, lalu ke Ciamis, Pangandaran. Jadi dari ujung ke ujung itu memang ya suatu risiko jabatan dan pekerjaan mungkin itu harus dikunjungi mereka. Selain juga kita melakukan proses pembinaan, supervisi, kemudian daurah lain. Bisa juga dipanggil ke mereka kesini. Hanya kan dalam masa pandemi memang kemarin itu 2 tahun itu agak berkurang intensitas itu. Jadi kita melakukan melalui Zoom meeting lah, melalui jarak jauh lah. Jadi memang kita harus sudah terbiasa hari ini melakukan itu karena situasi dan kondisi sudah mengharuskan kita melakukan itu. Jadi ada daurah, ada pembinaan, kejamiahan, organisasi, kemudian dakwah. Selain itu juga ya pendidikan, karena kita memiliki pesantren di semua kota kabupaten itu ada kurang lebih 600-an lah lebih yang harus kita bina, kita didik, tetap melakukan supervisi lah di lapangan. Ya selain itu juga ada masalah sosial dan ekonomi. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kemarin itu kan taruhlah sampai hari ini pun Jawa Barat masih rawan bencana di beberapa tempat. Nah, kita berpartisipasi aktif untuk melakukan program-program sosial, bakti-bakti sosial. Baik itu ketika tidak ada bencana ataupun ketika ketika bencana dan juga pasca bencana, karena semacam memulihkan kejiwaan teman-teman kita, rekan-rekan kita yang mendapatkan musibah di bencana itu kan berat. Jadi kebetulan kita punya SDM, para asatid, para ustadz, mubalik. Jadi mereka yang diturunkan untuk melakukan proses trauma healing. Jadi pengobatan trauma yang mereka lakukan. Nah, untuk di MUI ini juga padat pekerjaan, baik karena memang masa-masa pandemi ini kan berimbas juga kepada masalah-masalah furu'iyah, ibadah, bukan furu'iyah, ibadah gitu. Karena ibadah di masa pandemi ini juga seolah-olah kan membutuhkan fatwa yang memang berdasarkan syar'i. Kalau memang kita memiliki kedaruratan, itu kan ada keringanan-keringanan yang dilakukan. Seperti kemarin kan ramai itu mengenai jaga jarak di masjid, kemudian sholat fi buyutikum di rumah kalian, gitu ya. Ya, untuk ketika wabah memang sedang menggejala itu memang peran MUI sangat kuat sekali. Kemudian juga ternyata di Jawa Barat ini juga masih banyak rawan terhadap pemurtadan, kemudian aliran-aliran sempalan lah ya, aliran dan sesat dan menyesatkan. Terakhir kemarin kan masih ada yang mengaku ya seolah-olah setaraf dengan Nabi. Nah, ini kita juga memanggilnya, kemudian melakukan proses edukasi, pembinaan dan peneguran dan lain-lain. Nah, ini memang tidak mudah karena memang jangkauannya luas, Jawa Barat. Bayangkan 50 juta kurang lebih penduduk Jawa Barat itu kurang lebih berarti kan sepertiganya Indonesia, penduduk Indonesia. Belum luas lah. Nah, itu. Memang dari segi sosial, dakwah, tarbiyah, pendidikan, kemudian ekonomi umat juga kita lakukan karena ketika pandemi kan mereka
banyak sekali yang kehilangan pekerjaan, banyak yang kehilangan mata pencaharian, dan termasuk para kaum muda yang memang harus dibina betul-betul, jangan sampai terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh yang buruk. Terus ya Kang, Kiai, di Jamiyah itu, Jamiyah PESIS ya, di Jawa Barat ini sudah berapa ribu ini? Kan kalau ini ada Jawa Barat, tingkat kota kabupaten, tingkat kecamatan, sampai tingkat kelurahan itu disebutnya apa tuh? Ranting. Ranting ya. Udah berapa ratus ranting di Jawa Barat? Sudah banyak, itu kurang lebih berapa ya? Hampir seluruh kelurahan sebetulnya. Sudah terisi mungkin ya? Belum semua sih ya, tapi hampir sudah secara 3/4-nya sudah terisi. Jadi untuk desa dan kelurahan itu sudah ada sekretaris atau jamiah PESIS sampai bahkan kalau di kita itu ada pimpinan jamaah. Pimpinan jamaah itu seperti ketika di sini ada masjid ya, masjid PESIS. Nah, lingkup taruhlah RT RW se-masjid itu adalah pimpinan jamaah. Sudah ada. Jadi dari bawah ranting ini ada jamaah. Ada. Terus umumnya yang di jamaah PESIS atau ya umumnya Jawa Barat mungkin menurut di MUI betul luar biasa. Jadi MUI hadir pelayanan masyarakat umat dalam konteks darurat. Ya. Jadi umat tidak dibuat bingung begitu, tidak mengambil istibat masing-masing ya. Betul. Nah, ini luar biasa. Nah sekarang untuk tahun ini yang sebelumnya jaga jarak dan sebagainya, ini gimana Kiai ini? Ya insya Allah sebetulnya hampir semua ulama gitu ya. Kemudian ormas-ormas termasuk MUI juga sudah sepakat pada hari ini sebetulnya kalau kita mau jujur gitu ya, sudah bukan pandemi lagi, tapi epidemi ataupun apapun lah namanya, epidemi. Sudah berkurang. Kemudian juga walaupun di beberapa daerah mungkin masih ada penyebaran itu. Nah, oleh karena itu tentunya ada imbasnya juga kepada kehidupan beribadah. Jadi sholat pada hari ini safnya sudah dirapatkan. Kemudian tapi mungkin kalau masih ada kekhawatiran memakai masker silahkan. Kemudian untuk jaga-jaga ya, kemudian pakai hand sanitizer atau apapun lah, karena kemarin itu juga kan ramai mengenai tidak bolehnya orang melaksanakan sholat memakai masker kan. Nah itu ya di sana kita berperan. Jadi tidak ada keraguan-raguan dari masyarakat. Seperti tadi Kang Ugun tadi katakan, tidak mengambil hukum sendiri-sendiri karena termasuk di Jamiyah kita di PESIS. Insya Allah kita juga mengeluarkan fatwa-fatwa, keputusan, kebijakan yang insya Allah masalah bagi karena kan keamanan atau kehidupan itu memang yang utama sebetulnya kan dibanding yang lain. Karena Rasulullah SAW juga kan mencontohkan begitu, ketika ada wabah, ya jangan sampai kita masuk ke dalamnya, dan yang ada di dalam daerah wabah tidak boleh keluar. Tidak boleh keluar. Nah, pada hari ini mudah-mudahan ini terus membaik ya. Pandemi sudah tidak pandemi lagi, nanti juga di Idul Fitri yang akan dekat mendatang ini, kita mungkin memanfaatkan itu boleh dilakukan sholat di lapangan terbuka apalagi kan gitu ya. Kalaupun mau pakai masker nggak silahkan gitu saja. Jadi termasuk juga kita melaksanakan ke daerah-daerah kan kita punya pesantren, punya sekolah umum, punya masjid. Itu kita aktif untuk mensosialisasikan satu. Yang kedua juga mencegah waktu disemprot oleh disinfektan, membagikan APD dan lain-lain. Bayangkan ya se-Jawa Barat kita tidak meminta sumbangan dari siapapun, jadi mandiri lah, ya. Termasuk memberikan bakti sosial kepada mubalik se-Jawa Barat yang ribuan itu, puluhan ribu. Terus ini Kiai tadi disampaikan luar Jawa Barat ini rentan juga ada pemurtadan, aliran-aliran mungkin aliran sesat dan sebagainya. Mungkin menurut Kiai sebagai ketua PESIS juga sebagai MUI, sejauh mana nih kemajuan umat Islam di Jawa Barat umumnya untuk bisa dapat mengantisipasi yang ditakutkan tadi nih Kiai gimana? Memang di Jawa Barat itu unik ya,
karena kehidupan beragama di Jawa Barat itu sangat kental, sangat kuat, sehingga subur kelahiran basis-basis yang beragama Islam khususnya, baik itu ormas, kajian-kajian, kelompok-kelompok, termasuk tarekat-tarekat kan. Tapi ini juga menyebabkan ada kelompok-kelompok yang sempalan, yang sesat dan menyesatkan gitu ya. Nah, dalam hal ini sebetulnya untuk tingkat Jawa Barat, alhamdulillah tingkat pengetahuan dari masyarakat Jawa Barat sudah cukup lah untuk mendeteksi apakah ini sesat atau tidak gitu ya. Terbukti dari beberapa kali ada yang mengaku nabi, ada yang mengaku sejajar dengan nabi dan lain-lain itu sebesar sudah kurang payu gitu. Tapi ada gitu. Ada. Selalu ada gitu. Selalu ada kelompok-kelompok itu. Dan ya alhamdulillah tingkat penerimaan dari masyarakat sudah mulai cerdas, sudah mulai melek terhadap agama. Nah, ini peran aktif dari semua pihak, khususnya dari masyarakat yang mau belajar, yang mau bertanya, jangan sampai ya tersesat, nantinya kan jadi rugi. Jadi udah ada antisipasinya. Ada, walaupun masih ada yang sebagian kecil yang ikut-ikutan lah. Untuk ketahanan akidah ya, peran MUI di Jawa Barat. Lagi nih, ini mungkin agak sedikit radam bengkok ya kan. Jadi begini, Kiai. Dulu kan dari ketua pemuda PSIS Kota Bandung, saya lihat file-file itu demo dan sebagainya. Dulu membentuk untuk Jawa Barat tuh. Namanya apalah kelompok terus demo judi tahun 2021 itu. 2001 judi yang di Braga. Terus dikepung juga sama pendukung-pendukung judi gitu. Nah, sekarang sudah di MUI masih demo juga nggak nih kayaknya? Jadi kalau dulu ya memang dari pemuda sampai ya usia muda lah, itu kita sampaikan aspirasi melalui aksi demo-demo. Itu baik berkaitan dengan kenaikan BBM, kemudian masalah Sisdiknas, kemudian masalah judi yang terus-menerus gitu ya, sampai ada sampai ditawarin uang ya dulu tuh ya. Ada yang nawarin uang gitu dulu itu. Pada pasien artos gitu, diajak keluar sagarup ya bukan nama. Ya itu memang kan merupakan idealisme lah ya. Jadi ketika pemuda kita menyalurkan aspirasi tersebut karena kita belum punya kapasitas untuk menyampaikan secara baik kepada pihak-pihak yang terkait gitu. Nah, pada hari ini kita sampaikan itu dengan berbagai cara. Yang pertama dicegah sebelumnya gitu ya. Karena kan kita memiliki akses informasi. Misalnya ada kejadian nanti akan ditentukan peraturan yang akan merugikan masyarakat. Nah, kita jaga melalui penyaluran aspirasi kepada pihak yang berwenang, baik kepada legislatif, kepada eksekutif, tingkat kota, tingkat kabupaten, provinsi, ataupun tingkat nasional. Itu sudah kita lakukan dengan melalui audiensi, kemudian penyampaian aspirasi pokoknya. Kemudian melalui surat, bahwa kita tidak setujunya misalnya. Nah, yang kedua, kalaupun itu tidak berhasil, ya kita melakukan pernyataan sikap, dan kemudian juga kadangkala beberapa kali masih demo, kita melaksanakan aksi gitu di jalan untuk beberapa kesempatan lah gitu yang memungkinkan. Tapi kita lebih banyak memberikan kesempatan ini kepada kaum muda. Yang untuk di jamiahnya ya? Ya, di jamiah, di Persis. Jadi orang muda yang melakukan itu, kita menyampaikan lobby-lobby secara ini kepada para pihak yang terkait, baik tingkat eksekutif ataupun legislatif. Nah, dengan posisi di MUI, kan kalau di jamiah kan bisa demo gitu. Kalau MUI gimana nih? Kalau MUI memang tidak. Jadi melalui ini saja, melalui mekanisme yang biasalah, audiensi ataupun apapun. Jadi mungkin bertambah usia dan sebagainya dengan bertambah ini termasuk berubah cara melalui juga ya. Seperti saat ini, jadi melalui
kan sekarang media massa, media sosial kita lakukan pernyataan-pernyataan yang tidak sesuai dengan. Nah gini Kiai, dulu kan waktu masih muda ini di Pemuda Persis sering demo dan sebagainya sampai ada yang ngajak kelut, nawarin duit itu 200 sekian juta itu dari tukang judi itu, semua udah kalah. Nah di MUI juga godaannya ada nggak itu bagi orang yang mungkin yang tidak mau yang kontra? Kan makin tinggi biasanya katanya makin gede juga anginnya gitu, Kiai gimana? Kalau di MUI memang satu tantangan itu bisa bagaimana kita menyulinkan intern satu itu. Karena kan berbagai aliran, berbagai organisasi kemasyarakatan memiliki pemahaman yang berbeda, tapi diharapkan kalau di MUI itu kan sudah menjadi taruhlah tokoh, kemudian juga punya kecerdasan emosional yang tinggi gitu, jadi tidak jualan teh balung segala rupa lah gitu ya ketika ada perbedaan. Nah itu tantangan satu. Nah itu alhamdulillah sudah ya ada ada toleransi internal gitu. Nah kemudian yang kedua ya tantangan hambatan di eksternal, khususnya kaitan dengan aliran-aliran yang menyimpang gitu. Jadi tidak langsung ke direct langsung ke kalau ke orangnya gitu. Jadi tidak berupa uang, tidak berupa, kalau dulu kan sampai ditawarin apa saja termasuk perempuan, termasuk uang, termasuk fisik juga gitu. Kalau hari ini tidak terlalu ya. Kan dulu mah kalau lagi demo mah langsung dengan pengusaha judi dengan preman. Kalau dengan pemerintah gitu kan, MUI dengan pemerintah gimana? Biasanya pemerintah suka ngacung, Pak MUI tolong label halal gitu. Ini kejadian nggak seperti itu? Ya kalau label halal memang ada mekanisme tersendiri ya, ada BPOM, tapi sekarang kan mau dialihkan ke Kemenag sekarang itu. Tapi untuk hubungan dengan pemerintah sendiri sebetulnya ya kita tawasobil haq atau tawasobi sobernya itu menegur dan dengan mau idotil hasanah dengan cara yang baik, tidak frontal. Jangan-jangan ada yang minta legitimasi. Biasanya tokoh kalau menjelang suksesi suka minta legitimasi dari MUI ini. Gimana nih Kiai ini? Kalau itu ada saja sih sebetulnya. Ada aja. Tapi jawabannya insya Allah nggak ada ya? Baik ke Jam'iyah, baik ke MUI, jadi ada saja orang per orang lah gitu. Orang ingin jadi gubernur atau ingin jadi presiden ya biasanya. Biasa itu karena taruh tokoh-tokoh di sana, saya dan rekan-rekan ya mungkin memiliki pengaruh minimalnya sedikitnya lah gitu ke beberapa orang atau beberapa kelompok massa, itu ya jelas itu merupakan sudah terbiasa seperti sampai itu. Ada pemimpin jadi ngeluar ke dalil gitu kemarin ini kan. Gini Kang Kiai, sebetulnya ini masih banyak yang perlu dieksplor gitu kan. Mungkin satu aja ini untuk MUI di Jawa Barat ini kan banyak ormas Islam nih Jawa Barat. Ada Persis, ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama, ada Al-Wasliyah dan banyak. Apakah di kepengurusan MUI Jawa Barat ini sudah menjadi representatif atau bagaimana Kiai ini? Ya memang hari ini di MUI Jawa Barat alhamdulillah akomodatif sebetulnya. Jadi dari NU ada, dari Muhammadiyah ada, dari Persis ada, kemudian dari Syarikat Islam, dari SI ya kemudian dari beberapa ormas-ormas yang lain. Memang tapi komposisinya itu ya sesuai dengan sesuai dengan besarnya ormas di Jawa Barat. Tapi sudah akomodatif, sudah ada, sudah insya Allah. Begini Kiai, karena ini waktu juga lah. Sebetulnya kasasi ingin mengeksplor banyak karena di file kasasi ini Kiai ini cukup luar biasa. Saya punya file ini dari Ketua Pemuda Persis Jawa Barat, bahkan pernah jadi anggota dewan dari Kota Bandung di Komisi B itu. Saya ada filenya di saya banyak sekali. Mungkin ke depan kita akan minta waktu untuk bisa mengeksplor lebih banyak gitu kan. Nah ini mungkin terakhir ada himbauan dari Kang Haji. Pertama mungkin himbauan buat motivasi pemuda
baik itu berkaitan dengan Ramadan, berkaitan dengan menjelang Idul Fitri, atau Kang Haji sebagai alma mater salah satu sekolah nih menjadi motivasi. Jadi nih begini dong pemuda begitu, mangga Kiai. Ya, kaitan dengan menjelangnya berakhir Ramadan, ya sangat sayang kalau kita biarkan begitu saja. Karena kita tidak tahu umur kita sampai di mana, jadi kita jadikan mudah-mudahan momentum Ramadan hari ini menjadi momentum Ramadan yang terbaik bagi kita semua. Dan biasanya memang sudah pertengahan Ramadan, bulan Ramadan itu sudah mulai lelah, sudah mulai capek, sudah mulai dan lain-lain dengan berbagai permasalahan. Dan menjelang finish apalagi gitu ya. Oleh karena itu sebetulnya kan kalau kita lihat perlombaan, apapun perlombaannya, ketika kita berlomba kuda, balap lompatnya, balap motor, balap mobil, kan menjelang finish itu bukan dikenorkan, tapi beki digas gitu, beki dipecut kudanya. Jadi bahkan beberapa pihak mengatakan bahwa jadi kan termasuk ibadah itu tergantung akhirnya nanti gitu. Apa kita memang soleh, termasuk orang yang bertakwa. Satu, yang kedua termasuk juga membersihkan semua harta kita dan itu ditutup dengan zakat fitrah. Ini jangan sampai kita terlena untuk tidak membayar zakat fitrah, itu merupakan suatu kewajiban. Kecuali kalau tidak bisa zakat fitrah, tidak mampu, ya berarti harus diberi gitu kan gitu. Islam itu kan simpel sebetulnya. Kemudian bagi kaum muda ya khususnya juga di baik alma mater saya ataupun yang lainnya, baik di SMA 5 ataupun yang lain lah, termasuk di pesantren Persis di Pejagalan dan kaum muda lah khususnya, kejar terus mimpimu, cita-cita dan ideal. Karena semuanya juga berasal dari mimpi. Semuanya juga. Ketika orang waktu itu bermimpi ke bulan kan tidak mungkin waktu itu, tapi dimulai dari mimpi. Akhirnya kan sekarang bisa jadi ke bulan. Orang ingin jadi presiden, ada keinginan, ada mimpi dulu gitu. Tapi mimpinya yang harus jadi kenyataan, harus dikejar dengan step by step yang yang baik sesuai dengan tujuan dan target kita. Dan mudah-mudahan kaum muda sekarang, walaupun tantangan dan hambatan pada hari ini dari internal dan eksternal itu sangat kuat, apalagi era media sosial hari ini, banyak sekali hoaks berseliweran dan pengaruh-pengaruh negatif lainnya, baik pornografi, pornografi dan lain-lain. Mudah-mudahan bisa memiliki ketahanan diri. Ramadan ini kita keluar sebagai orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang yang memang bersih dari noda dosa, sehingga kita bisa menjalani kehidupan ke depan itu lebih baik. Itu. Ya, makasih Kiai. Nah, ini Kiai, tadi kan ini pemirsa kayaknya penasaran nih, kok bisa lahir di Kairo? Oh iya. Sekolah. Ayah dari Kiai ini siapa sebenarnya? Oh iya. Ayah saya Kiai Haji Abdul Latif Muhtar, MA, almarhum. Kalau ibu H.E. Aisyah warga Dinata LC. Jadi kebetulan ayah saya itu mantan ketua pimpinan pusat, ketua umum pimpinan pusat Persis. Di tahun berapa itu? Kurang lebih 12 atau 13 tahun, saya lupa ya. Menjabatnya itu di tahun 80-an. Nah, kemudian berbarengan juga kebetulan, dan ini bukan nepotisme, ibu saya menjadi ketua umum Persistri. Gitu. Jadi kalau di ini mah ada Pak RT, ada Ibu PKK kan, ya. Ada presiden, ada Ibu presiden. Ya, tapi dipilih gitu. Tidak pemilihan juga ya, pemilihan. Bukan melalui penunjukan, tapi pemilihan juga. Jadi kebetulan salah seorang ulama, ya alhamdulillah juga beberapa kali menorehkan beberapa catatan-catatan sejarah. Jadi Kiai Haji Latif Muhtar atau Muhtar Latif? Latif Muhtar. Kiai Haji Abdul Latif Muhtar. Abdul Latif Muhtar, karena di Persis juga dikenal ada Muhtar Latif kan begitu, seorang ulama juga seperti itu. Dan pernah menjabat
sesaat ketua MPR ya dulu. Ya dulu sempat menjadi anggota DPR. Anggota DPR. Hanya ketika mau dilantik perlu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil oleh Allah lebihnya intinya. Hatur nuhun Kiai atas waktunya. Pemirsa, kita sebetulnya ingin banyak mengeksplor tentang Kiai Iman Latif SH, dia kebetulan ketua PWPersis Jawa Barat dan ketua MUI. Tapi sebetulnya banyak sekali yang harus dieksplor untuk bisa menjadi motivasi kalangan muda atau motivasi buat masyarakat umumnya. Namun waktu jualah yang memisahkan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasasi News, tajam terpercaya.